ada yang mampu menandinginya. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tak ada yang setara dengannya. Karena seluruh ibadah dalam Islam itu mandek, tak bisa dijalankan tanpa apa? Ilmu. Mau sholat tanpa ilmu tidak bisa. Zakat tanpa ilmu tidak bisa. Mau haji tanpa ilmu tidak bisa. Makanya kata Imam Ahmad, al-ilm la dan hatinya bisa sekolah ke sekolah tinggi agama Islam Ali bin Abi Thalib. Syukur itu nikmat Allah yang besar dipalingkan ya hati kita untuk mau belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Itu ya ikhwatul iman. Jadi yang menyebabkan terjadinya bid'ah yang pertama adalah apa? Al-jahlu, kebodohan. Kalau kebodohan sudah menyebar, tidak ada yang mau belajar, masyarakat tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, ya bisa bedakan. Nah, di saat itulah orang-orang akan banyak melakukan ya ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara penyebab terjadinya bid'ah adalah al-ghuluw fis sholihin. Al-ghuluw fis sholihin. Nama al-ghuluw, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Berlebih-lebihan terhadap orang soleh menyebabkan terjadinya bid'ah. Bahkan munculnya bid'ah sesembahan berupa patung itu dimulai dari apa? Ghuluw terhadap orang-orang soleh. Seperti ya, ini bid'ah termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang mukaffirah, ya, termasuk yang baru dalam agama dan sifatnya mukaffirah. Mana mukaffirah? Menjadikan pelakunya apa? Kafir. Yaitu bid'ah ittikhadul asnam ya ilahan, menjadikan patung sebagai apa? Sesembahan. Itu asal muasal pertama kali terjadinya bid'ah penyembahan terhadap patung itu karena ghuluw fis sholih, berlebihan dalam menghormati orang yang dianggap soleh. Mana dalilnya? Surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yahuz, Ya'uq, Nasr. Ada 5 nama. Janganlah kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yahuz, Ya'uq, wa Nasr. Ada berapa? 5. Ada 5 nama dalam surat Nuh ayat 23. Nama-nama ini siapa? Siapa nama-nama ini? Dijelaskan oleh Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dua bin Abbas adalah sahabat Nabi sekaligus misanan atau sepupunya Nabi. Waktu masih bocah, masih kecil, kebetulan bibinya Abdullah bin Abbas ini istrinya Nabi. Rasulullah punya istri namanya Maimunah. Rasulullah punya istri namanya Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha. Nah, Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas punya mama namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl itu saudarinya Maimunah. Wadih ya, sehingga Abdullah bin Abbas ini dari sisi beliau sama Nabi statusnya adalah misanan atau sepupuan. Betul? Kalau dilihat dari istrinya Nabi, beliau ini keponakan dari istrinya Nabi. Makanya pernah dengarkan antum bahwa Abdullah bin Abbas pernah menginap di rumah Nabi
sholat malam di belakang Nabi itu di rumahnya bibinya. Siapa namanya? Maimunah. Nah, malam-malam Rasulullah bangun, ya, tiba-tiba Abdullah bin Abbas ngikuti dari belakang, menyiapkan airnya, menyiapkan keperluan Nabi. Setelah Rasulullah kembali, Maimunah mengatakan itu tadi yang menyiapkan adalah Abdullah bin Abbas. Lalu Rasul berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini urusan agamanya dan ya, ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Zaman telah berlalu, Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas ini menjadi rujukan. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu punya ashabus syura, punya orang-orang hebat di sekelilingnya. Di antaranya masyayikh Badr, orang-orang yang pernah ikut perang Badr. Ya, penasihatnya Umar, fulan. Ada satu bocah kecil, namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Kadang-kadang Umar bin Khattab muskil, ada sesuatu yang menurut beliau itu belum bisa dipahami dari ayat Al-Quran, maka Umar berkata kepada para sesepuh itu, apa maksudnya ayat ini? Bulan. Terus bocah kecil suruh ngomong, dan Umar lebih memilih ucapannya bocah kecil. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Sampai sahabat senior berkata, wahai Khalifah, bukankah kami juga punya anak-anak kecil yang lain? Kenapa kok bocah ini yang ada di sini? Kata Umar, beda. Ini adalah bocah kecil yang pernah didoakan Rasul. Intinya kata Umar, ini adalah anak-anak yang beda, tidak seperti anak-anak yang lain. Dan kenyataannya Abdullah bin Abbas pernah didoakan Nabi. Itu sekelumit tentang Abdullah bin Abbas yang akan menafsiri ayat ini. Jadi yang nafsiri surat Nuh ayat 23 ini bukan sembarangan, tapi orang yang punya otoritas dalam menafsiri. Dapat rekomendasi langsung dari siapa? Rasul, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menerangkan, menjelaskan asal usul terjadinya bid'ah penyembahan terhadap apa? Patung. Ini asal usulnya dari mana? Tolong ditutup pintunya, Mas, biar kedengaran suaranya anak berisik. Oke. Siapa nama-nama ini? Kata beliau, perhatikan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asma'u rijalin shalihin min qaumi Nuh. 5 nama yang ada dalam surat Nuh ayat 23 itu adalah nama orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Ada wali 5, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuhin. Mereka itu adalah nama-nama orang soleh di zaman kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka ini mati semuanya, orang-orang yang soleh itu mati, auhas syaitanu ila qaumihim. Setan ngasih was-was, ya, ngasih wansit kepada kaumnya. Animsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu. Setan kasih bisikan-bisikan, bangunlah patung-patungnya orang-orang soleh tersebut di majlis-majlis mereka yang ketika mereka hidup dulu duduk di tempat itu untuk mengenang sebagai monumen, dikroyat, belum disembah, cuma sekedar dibangun saja. Akhirnya kaumnya Nabi Nuh itu mau dibangunkan patung-patung 5, patungnya Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr dibuat. Zaman berlalu, ya, generasi yang membuat patung ini mati semuanya, ganti generasi baru yang gak ngerti asal usulnya. Datang setan untuk kesekian kalinya dan ngasih apa? Was-was lagi. Ya, pertama gak disembah. Hatta idza halaka ulaik, ketika mereka yang pertama bangun itu mati semuanya, maka ilmu setelah dilupakan, wa ubidat, dan akhirnya disembah. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini sebenarnya mengandung 2 hal sebab terjadinya bid'ah. Pertama adalah tadi itu al-ghulu fi asal. Yang kedua
Itu tadi al-jahlu. Karena di sini Abdul bin Abbas berkata, watun sahul ilmu. Generasi yang membuat patung tadi mati semuanya. Watun sahul ilmu. Mana tun sahul ilmu? Wanusia, ada yang manusia lafaznya. Wanusia ilmu, dan ilmu telah dilupakan. Ya, wahubidan, dan akhirnya mereka disembah. Berarti juga hadis ini, riwayat ini bisa dalil juga tentang di antara sebab terjadi bid'ah adalah al-jahl. Otomatis bisa satu poin yang satu bisa juga poin dua. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sebab yang kedua, al-ghulu fis sholihin. Karena saking takzimnya sama orang soleh, sampai kadang-kadang orang soleh itu melakukan ritual, itu pasti dianggap benar gitu aja. Oke ya. Yang nomor 3, di antara penyebab terjadinya bid'ah adalah at-taqlidul a'ma. At-taqlidul a'ma, taklid buta. Taklid buta, fanatik terhadap nenek moyang. Taklid buta atau fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Ini juga menyebab terjadinya bid'ah. Di antara dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Dan jika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ayo ikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, cukuplah bagi kami mengikuti apa yang kami jumpai dari mbah buyut kita, nenek moyang kita. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 170. Ketika ditanya, Mas ngeten niki mboten wonten tuntunane, Rasulullah mboten nate ngamalaken kaya mekaten, mboten nate. Kamu jawab ya? Mas ini tidak boleh mas, ya Rasul tidak pernah ngamalkan ibadah kayak gini. Mereka mesti jawabnya kayak gini, mosok gak boleh. Wong ini lu sejak dulu sudah turun-temurun seperti ini. Betul ya? Nah, omongan seperti ini itu sudah pernah dipakai oleh kafir Quraisy. Ketika ditegur sama Nabi, mereka jawabnya apa? Ini sudah turun-temurun dari mbah buyut kami. Surat Al-Baqarah ayat 107. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Ya. Kemudian selanjutnya contoh lagi at-taqlidul a'ma ini menyebabkan terjadinya bid'ah, bahkan kesyirikan. Adalah kisah awal mula bangsa Arab dari ajaran tauhid menjadi penyembah berhala. Dulu bangsa Arab itu agamanya Nabi Ibrahim, Hanif, agama yang lurus, nyembah Allah saja. Terus kok bisa bangsa Arab berubah menjadi penyembah berhala, menjadi jahiliyah? Ada yang tahu ceritanya? Yang pernah belajar silsilah, baca tarikh sudah diajari. Jadi mengapa bangsa Arab yang dulu ajarannya ikut Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berubah menjadi ajaran pagan? Apa pagan? Menyembah banyak Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan. Kok bisa jadi penyembah terhadap patung? Itu ada asal muasalnya. Asal muasalnya adalah karena at-taqlidul a'ma, taklid buta. Bagaimana ceritanya? Begini. Tsumma inna syirka dakhala al-Arab binaqli Amr bin Luhai al-Khuzai. Karena dulu ada orang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini safar ke negeri Syam. Negeri Syam kan negerinya para nabi, betul? Kebanyakan para nabi dari Syam.
Qad kana safara ila Syam litijaro. Dulu dia ini orang Arab berangkat ke Syam tujuannya untuk dagang. Bahwa jada ahla Syami ya'budunal asnam. Terus dia menjumpai penduduk Syam itu menyembah patung-patung. Fa akhadha minha ila Makkah, maka diambil beberapa patung dibawa ke Mekah. Fa adkhala fihim syirk, maka dia inilah orang Arab pertama kali yang memasukkan penyembahan berhala ke tanah Arab. Siapa namanya tadi? Amr bin Luhai. Jangan kasih nama anakmu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai adalah orang pertama yang mengubah ajaran tauhid menjadi ajaran penyembah berhala di tanah Arab. Karena taklid, masa sih orang Syam itu salah? Mereka itu kan tempatnya para rasul. Taklid buta, sudah taklid buta tanpa melihat dalil. Apa sih makna taklid? Man ya'rif makna taklid? Akhad minkum yarfa yadahu wa yubayyin lana makna taklid. At-taklid yakni bil jumlah yakni akhdhu kalamil ghair, mengambil ucapan orang lain min ghairi ma'rifatid dalil, tanpa mengetahui apa? Dalil. Yang penting dia ngomong begitu aja. Yang penting Ustaz ini ngomong. Ini boleh enggak? Oh, boleh. Dalilnya mana? Oh, kata Ustaz. Ya, itu taklid. Jadi paham ya? Baik. Itu nomor berapa itu? Kata Rasulullah, ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasabahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai menyeret qasabahu, ya, fin khusus finnar, di neraka. Dia adalah orang yang pertama kali memasukkan ajaran penyembahan berhala ke bangsa Arab. Gara-gara apa tadi? At-taqlidul a'ma. Terus yang nomor 4, di antara sebab terjadinya bid'ah adalah at-tasyabbuh bil kufar. At-tasyabbuh bil kufar. Niru-niru gayanya orang kafir. Tasyabbuh, meniru orang kafir. Orang kafir membuat perayaan apa begitu, maka kita ikut niru-niru. Orang kafir punya, orang non-muslim punya perayaan kelahiran Tuhan mereka. Terus kita niru-niru. Ini tidak boleh. Ya, nggak usah dijelaskan dan paham saya. Apalagi di sekarang ini. Paham saya? Takut kafir apa? Ikan mahasiswa paham semua. Tasyabbuh bil kufar. Orang kafir membuat acara Valentine, ikut buat Valentine. Akhirnya Valentine syar'i, pakai zikir-zikir. Boleh, meskipun dia. Dulu awal-awal mahasiswa setia Ali itu kita kirim ke daerah, saya nggak usah sebut nama ya, ke daerah pegunungan, Tengger Bromo. Nyebut ya gitu. Tapi saya nggak sebutkan desanya, biar nggak menimbulkan kegaduhan. Salah satu mahasiswa kita ini kita letakkan di atas sana itu, sebelum KKN kan ada pemappingan ya, suruh mapping agamanya bagaimana. Yang pernah KKN saya tahu. Pemappingan ekonominya bagaimana, terus agamanya kayak gimana, masyarakatnya itu mata pencariannya apa. Kita sebelum KKN kan harus tahu kondisi masyarakat. Itu mengamalkan hadisnya Rasulullah ketika mengutus Mu'ad. Ya Mu'ad innaka satati qauman ahli kitab. Jadi harus tahu orang yang didakwah itu kayak apa, harus tahu. Pertama agamanya kayak gimana, sosial masyarakatnya kayak gimana, ekonominya bagaimana, orangnya kebanyakan miskin apa enggak, itu harus tahu gitu. Nah, ternyata di situ ada temuan, ini yang dulu-dulu bukan yang baru-baru, yang dulu-dulu. Ada temuan bahwa masyarakat situ itu mayoritasnya, tolong ditutup mas, itunya mas, kembali biasa ya, proses di belakang. Sampai mana tadi?
cara memusatkan pikiran adalah sampai mana tadi? Bicara Ustaz untuk mengembalikan konsentrasi. Sampai mana tadi? Temuan. Jadi dulu itu ada temuan, kebanyakan masyarakat situ kan beragama, untuk tahu sendiri agamanya ya. Agamanya tidak Islam, tidak ahli kitab. Tidak datang ke itu, tahu sendiri ya. Kebanyakan itu kalau mereka keluar dari agama itu nggak milih agama Nasrani, tapi kebanyakan memilih agama Islam. Pindahannya masyarakat situ tuh agamanya non Muslim, bukan Islam, juga bukan ahli kitab. Paham saya? Tapi banyak yang murtad dari agamanya, keluar dari agamanya, dan lebih cocok memilih Islam, tidak memilih agama yang lain. Padahal di situ juga gencar ajaran Syria, Kristenisasi juga gencar, tapi enggak lah. Justru yang banyak masuk Islam. Diwawancarai, diteliti, kenapa kok orang sini kalau keluar dari agama lamanya kok memilih Islam? Kok tidak memilih apa? Nasrani dan seterusnya. Di antara jawabannya itu unik. Kata mereka, kita ini sudah terbiasa dengan upacara ini, upacara itu, ritual ini, ritual itu. Kalau masuk agama Nasrani, masa kita biasa ibadah, ritual, penyembahan, sembahyang, ya tiba-tiba disuruh sembahyang cuma nunggu seminggu sekali. Enak rasanya. Kalau lebih cocok Islam karena sama. Kalau ada orang wafat ya ada sehari, 2 hari, 7 hari sama. Ya, ada orang hamil nanti mirip lah, cuma beda ini versi Arab ini ke Arab. Di situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya ada sebagian amalan-amalan yang kita lakukan di masyarakat sebenarnya itu bukan dari diri kita. Paham nggak maksudnya? Saya nggak perlu mendetailkan kan, nanti sobat paham sendiri bahwa ternyata sebagian dari ritual masyarakat sebagian sebenarnya itu adalah ajaran lama dari agama lain. Paham? Jadi pahami? Berbeda dengan Malang Selatan. Mahasiswa kita dulu awal-awal juga kita kirim ke Malang Selatan. Banyak terjadi tansyiriyah, kristenisasi. Nah, di sini ada anak Malang Selatan saya tahu. Itu di desa di situ banyak ada tempat atau rumah ibadah agama lain. Betul ya, pelosok-pelosok banyak. Bedanya di Malang laku, kalau yang di Tengger gak laku. Kenapa di Tengger gak laku? Karena di Bromo ini masyarakatnya bukan masyarakat miskin. Punya sayur, punya ini, iya kan? Mereka tidak kekurangan sehingga mereka datang bawa sembako, gak laku sembakonya. Tapi ketika ke Malang Selatan, ini banyak yang menyambung. Makanya ini seringkali KKN kita sebar di daerah-daerah yang seperti itu. Intinya ya jemaah, bahwa sebagian ada terjadi bid'ah yang terjadi di masyarakat itu kadang-kadang karena dulunya tasyabbuh, meniru-niru agama orang lain. Kira-kira bisa dipahami? Itu contoh yang realita yang ada. Sekarang saya masuk ke dalil sekarang. Mana dalilnya bahwa tasyabbuh itu bisa menyebabkan terjadi bid'ah? Ini yang penting yang ditulis. Kalau tadi cerita kan ditulis, tak usah ditulis, tak apa-apa. Nah, ini yang penting ini. Antum pernah dengar dan kemarin saya terangkan waktu kita sebelum ganti kitab kita memakai kitab apa kemarin? Arba'una hadisan fi huquq rabbil alamin, 40-an hadis tentang tauhid. Saya jelaskan dan antum juga masih ingat ada hadis tentang perang Hunain. Ketika perang Hunain Rasulullah bersama para sahabat di tengah jalan ketemu pohon, betul kan? Nah, saya baca aja ya. Dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar berperang bersama Nabi menuju Hunain. Sehingga perang ini dijuluki perang apa? Hunain. Perhatikan saya, perang Hunain adalah perang besar pertama setelah Fathu Makkah. Dan kita tahu setelah Fathu Makkah sudah tidak ada kafir Quraisy lagi, adanya Muslim Quraisy. Sahih, Rasulullah Fathu Makkah membawa 10.000 pasukan dari Madinah. Dan ternyata Mekah nggak sanggup melawan.
sehingga nyerah gitu kan, dan terjadi Fathu Makkah. Nah, banyak orang Mekah masuk Islam, Hindu masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Yang kemarin lusa memusuhi Islam sekarang jadi pembela Islam, masuk Islam. Idza jaa Rasulullah wal fath, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang berbondong masuk Islam. Sehingga singkat kata, Rasulullah pergi ke Hunain ini jumlah kaum muslimin totalnya 12.000. 10.000 dari mana tadi? Madinah. Yang 2.000 mungkin orang Quraisy yang baru-baru masuk Islam. Sudah jelas sampai sini. Sehingga perang ini membawa pasukan berapa? 12.000. Sampai-sampai ada sahabat yang keluar rasa ujubnya dan mengatakan, setelah ini kita gak mungkin kalah lagi, karena jumlah kita sudah banyak dan Quraisy sudah masuk Islam. Gara-gara omongan kayak gitu ditegur Allah Subhanahu wa taala. Bocah kajian dalam perang Uhud. Berapa? Kemudian hampir kalah. Terus Rasulullah memerintahkan pamannya untuk memanggil orang-orang yang pernah ikut Bai'atul Ridwan. Orang yang pernah ikut Bai'atul Ridwan itu jumlahnya 1.400. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Orang-orang yang pernah membaiat Nabi di bawah pohon, jumlahnya 1.400. Itu inti yang kuat imannya, yang bersama Nabi. Akhirnya menang. Karena ada orang-orang yang setia mendampingi Nabi. Oke, ini ceritanya, perhatikan. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, kami keluar bersama Nabi menuju Hunain untuk perang. Perhatikan. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja dengan kekafiran. Maksudnya kita baru saja masuk Islam. Kemarin kita masih kafir, sekarang baru masuk Islam. Artinya mereka ini orang-orang mu'alaf. Ya. Walil musyrikin sidratun. Lah, orang-orang musyrik itu punya pohon sidr. Ya. Yaqufuna inda, mereka mendatangi pohon itu, wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Jadi orang musyrik pada waktu itu punya pohon di Ngalap Berkahi, di Tabaruki. Jelas ya? Dipakai menggantungkan apa tadi? Pedang atau senjata-senjata mereka supaya sakti, supaya kalau perang menang begitu. Yuqalu laha dzatu anwatin, pohon itu diberi nama dzatu anwat. Jelas sampai sini? Terus orang-orang yang baru masuk Islam ini melewati pohon itu, pohonnya orang musyrik. Namanya tadi apa? Dzatu anwat. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini ngomongnya begini, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong ya, buatkan untuk kami dzatu anwat, pohon yang besar yang digunakan kala berkah, sebagaimana mereka ini juga punya pohon. Saya mau tanya, berarti niru enggak ya? Nah, niru ini yang menyebabkan terjadinya bid'ah, termasuk di sini. Ini sudah terjadi di zamannya Bani Israil. Makanya Nabi ketika mendengarkan ucapan itu, Nabi marah dan Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Ya, innahas sunan. Allahu Akbar, ini adalah cara-cara ajaran orang terdahulu. Dulu Bani Israil itu juga pernah minta seperti ini kepada Musa. Ketika dikejar-kejar Fir'aun, Nabi Musa melempar atau memukul tongkatnya, kemudian laut merah terbelah, Musa dan kaumnya lewat selamat, terus Fir'aun lewat, ternyata Allah tenggelamkan Fir'aun, Musa dan kaumnya selamat. Baru saja selamat Musa dan Bani Israil, baru saja selamat Bani Israil di daratan, lihat ada orang-orang nyembah patung. Terus Bani Israil ngomong ke Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Musa, tolong buatkan kami sesembahan sebagaimana mereka ini juga punya sesembahan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan di antara penyebab terjadinya bid'ah atau syirikan adalah apa tadi? At-tasyabbuh bil. Di antara ayatnya adalah surat Al-A'raf ayat 138. Dan hadisnya ada tadi riwayat Imam Tabrani. Al-A'raf 138 ini menjelaskan Bani Israil yang tadi selamat dari
laut sampai di daratan, mereka lihat orang kafir punya sesembahan, minta ke Nabi Musa, tolong kan buatkan sesembahan seperti mereka juga punya sesembahan. Kemudian sekarang ikhwatul iman, sudah adzan ini. Adzan dulu, terus kita lanjutkan dikit. Silakan adzan yang bagian adzan. Rekam-rekam. As-sabab al-khamis min asbabil bidah taqdimul aqli 'ala an-naqli, mendahulukan akal daripada dalil. Jadi biasanya orang ahli filsafat, orang Mu'tazilah, dan kebanyakan ahli bidah taqdimul aql atau yuqaddimunal aqla 'ala an-naqla. Bisa paham maksudnya taqdimul aqli 'ala an-naqli? Paham ya? Mendahulukan akal daripada dalil. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Kata mereka, enggak mungkin ya Allah di atas arsy. Berarti Allah butuh arsy dong. Berarti arsy lebih gede dong. Kalau Allah di atas arsy berarti pertama Allah butuh arsy. Yang kedua berarti arsy-nya lebih gede. Tiga, berarti Allah di atas. Berarti dipikir-pikir, yang ngomong ini Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, Allah beristiwa di atas arsy. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, na'am sami'na wa ata'na, Allah fawqal arsy. Nuqtah. Laisa fasilah. Paham? Dan gua titik juga. Sami'na wa ata'na. Yanzilu Rabbuna, Allah turun ke sepertiga malam terakhir ke langit dunia dan mengatakan tiga hal. Siapa yang minta aku kasih, siapa yang berdoa aku kabulkan, dan siapa yang minta ampun aku ampuni. Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Mereka berkata, loh kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, kan bumi ini terus gantian. Sekarang di sini sepertiga malam, nanti gantian di Sumatera sepertiga malam. Berarti Allah begini-begini terus dong. Naik turun, naik turun, naik turun. Katanya di atas kok naik turun, naik turun. Itu akalmu yang ngomong kayak gitu. Kita tidak kok. Kita mengimani tanpa membagaimanakan. Paham? Allah mengatakan melalui Rasulullah, yanzilu Rabbuna, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sami'na wa ata'na. Itu gak mungkin nanti kalau. Kenapa kok gak mungkin? Karena sebelumnya ente sudah menvisualisasikan dan menyeru turun ke langit dunia pada Allah yaf'alu ma yasha. Nah, ini kenapa? Ini nomor berapa tadi? Nomor 5, sebabnya adalah taqdimu apa tadi? Al-aql 'ala an-naql. Bahaya. Ahlussunnah wal Jamaah yuqaddimuna mada? An-naqla 'ala al-aqli. Oke, nomor berapa sekarang? Nomor 6, min as-sabab as-sadis min asbab wuqu'il bidah, yakni al-a'mal bil ahadis al-mawdu'ah. Al-a'mal bil ahadis al-mawdu'ah, mengamalkan hadis-hadis palsu. Ada hadis palsu terus diamalkan. Lah, mengamalkan hadis palsu itu menyebabkan terjadinya bid'ah. Mafhum insyaallah. Nah, itu ya. Nah, insyaallah masalah bid'ah kurang satu pertemuan lagi. Yang belum saya jelaskan, yang pertama anwa'ul bid'ah. Ya, mana anwa'ul bid'ah? Varian-varian bid'ah atau macam-macam bid'ah. Apakah bid'ah itu ada macam-macamnya? Ada. Apa itu, Ustaz? Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiyah. Apakah begitu pembagiannya? Insyaallah besok saya jelaskan. Ya, anwa'ul bid'ah. Ada bid'ah asliyah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah besok kita jelaskan.
Terus yang belum saya jelaskan juga, jadi ini kan kita dalam rangka menjelaskan al-asl ats-tsani, sahih? Imam Ahmad tidak mengatakan al-aslu al-awwal kada, al-aslu ats-tsani kada. Imam Ahmad tidak pernah ngomong gitu. Cuma kita untuk memudahkan antum saja kita kasih apa? Poin-poin. Poin pertama adalah apa? At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Al-asl ats-tsani wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fa hiya dhalah. Kita masih pada fondasi yang nomor berapa? 2. Dan usahakan antum hafal matannya. Tapi saya dulu pernah hadir di majelisnya Syekh Fauzan kalangan tulab begini, terus ada anak-anak mahasiswa itu tanya ke beliau, Syekh, mutun apa yang antum sarankan untuk kami hafal? Kitab-kitab apa yang antum sarankan kepada kami untuk dihafal? Kata Syekh Fauzan, kata beliau, yang kalian hafalkan adalah muqarrar pelajaran kalian. Antum lebih baik hafalkan Assalamualaikum Waalaikumsalam kaifal hal ana bi khairin walhamdulillah. Rajin sih ya itu ya, tapi kalau enggak dan antum bisa mengatur waktunya, ada waktu lebih, hafalkan. Karena ini pondasi intisari ajaran Ahlussunnah ya di kitab ini. Dan ini nggak banyak kan. Kalau merasa sudah hafal, saya datang setoran ke saya kasih hadiah. Serius ya, kata ya, yang hafal bisa datang ke saya tes, saya kasih hadiah. Jadi sifatnya mustahab. Apa ini mustahab? Laisa biwajib ya. Yang hafal matan ini dan saya hafal Ustaz. Kalau ternyata saya tes kok ada salah-salah dikit, tetap dapat